Halo, selamat datang di PPNBM, Pernak-Pernik Beli Mobil. Let's go! Seperti yang kita tahu berdasarkan PMK 120 PMK 010 2021, besaran insentif diskon PPNBM kendaraan bermotor yang semula hanya sampai dengan Agustus 2021 diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Oleh karena itu, kita mesti tahu berapa harga mobil setelah insentif diskon PPNBM itu sudah tidak berlaku atau sudah dihapuskan nanti di bulan Januari dan di akhir Desember tepatnya program subsidi itu berlaku. Apalagi tanggal 16 Oktober kemarin kan banyak mobil yang naik harganya dikarenakan ada penetapan pajak karbon dioksida yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan apa saja sih mobil Suzuki yang mendapatkan pajak PPNBM itu dan berapa kenaikannya nanti di bulan Januari? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara di-subscribe, like, komen, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki-nya. Saya Dio Alvin Sadewa, saya marketing mobil Suzuki yang siap melayani pembelian mobilnya selagi masih berplat B, F, A, dan T. Dan inilah besar estimasi kenaikan mobil Suzuki XL7 R3 di Januari. Nah, kita akan buat simulasi berdasarkan harga sebelumnya dan harga yang akan datang di Januari 2022. Apa aja sih? Sebelumnya kita perlu tahu bahwa pada saat penetapan subsidi PPNBM 100%, unit-unit Suzuki yang kena dampaknya atau kena pengurangan subsidi PPNBM 100% adalah R3 dan Suzuki XL7, hanya dua itu. Nah, pengurangannya kurang lebih waktu itu sekitar 13 sampai 14 juta untuk subsidi PPNBM-nya. 13 sampai 14 juta ya teman-teman untuk pengurangan subsidi PPNBM-nya. Otomatis ketika dicabut yang akan balik lagi harganya adalah yang ini dulu. 13 sampai 14 jutanya dulu. Itu adalah kenaikan yang pertama adalah pengembalian pajak subsidi PPNBM kurang lebih sekitar 13 sampai 14 juta. Terus di tanggal 16 Oktober kemarin itu kan ada semua tipe mobil mengalami kenaikan yang diakibatkan karena penetapan pajak karbon dioksida. Nah, kita perlu tahu berapa besaran kenaikan pajak karbon dioksidanya itu. Untuk di Suzuki sendiri, harga-harga yang mirip-mirip dengan harga si Suzuki R3 dan XL7 adalah si EPV. Nah, si EPV-nya sendiri pada saat penetapan pajak karbon dioksida kemarin itu mengalami kenaikan harga kurang lebih sekitar 13 juta. Nanti saya zoom untuk angkanya. EPV sendiri mengalami kenaikan harga kurang lebih sekitar 13 juta dan otomatis itu bakal terakumulasi untuk kenaikannya karena ketika ada pajak atau subsidi PPNBM 100% kemarin, mobil-mobil yang terkena imbas subsidinya itu tidak mengalami kenaikan harga ketika ada penetapan pajak karbon dioksida itu atau pajak CO2. Jadi si XL7 dan R3 itu kemarin nggak ikut kenaikan harga itu. Ini kan harganya berarti masih kependam nih sekitar 13 juta. Itu udah dua. Yang pertama adalah kembalinya pajak PPNBM yang 13 sampai 14, yang kedua adalah penambahan pajak CO2 yang estimasi 13 juta. Untuk harga ini estimasi dari saya ya, saya bukan ahli untuk menghitung harga, tapi saya adalah praktisi. Saya adalah marketing mobil Suzuki yang bikin hitungan ini adalah hitungan secara awamnya aja buat teman-teman. Ini perkiraan saya, estimasi saya. Habis itu kenaikan yang faktor yang mempengaruhi kenaikan selanjutnya adalah di kenaikan tahunan unit Suzuki
terutama Suzuki R3 dan XL7, kurang lebih setiap tahunnya mengalami kenaikan 3-5 juta. Ya kita anggap sekitar 5 juta lah kenaikannya. Kenaikan yang pertama adalah kembalinya subsidi atau insentif PPNBM 100% yang 13-14 juta. Kenaikan yang kedua adalah bakal datangnya pajak CO2 yang saya estimasikan sekitar 13 juta karena mengacu pada harga yang sama yaitu EPV. Yang ketiga adalah kenaikan tahunan kurang lebih sekitar 5 juta. Nah ini saya harus balikan dulu ya, ini pakai kamera depan. Bentar saya balikan dulu biar angkanya itu jelas. Teman-teman, ini adalah kenaikan PPNBM. PPNBM yang kemarin disubsidi oleh pemerintah atau pajak subsidi PPNBM-nya kurang lebih sekitar 13-14 juta untuk XL7 dan R3. Habis itu, 13 juta ini adalah pajak CO2 yang mengacu pada unit EPV yang harganya tidak jauh beda dengan Suzuki XL7 dan Suzuki R3. Dan ini 5 juta adalah kenaikan tahunan untuk unit Suzuki XL7 dan R3. Jadi, kalau misalkan ini dijumlahkan, kurang lebih, kita ambil yang ini deh, yang angka besarnya ya. 14 juta ditambah 13 juta ditambah 5 juta, 27 juta ditambah 5 juta kurang lebih, bakal ada kenaikan harga di bulan Januari sebesar 32 juta rupiah. Cukup fantastis kan kenaikannya ya. Jadi, gimana solusinya untuk kalian tidak terkena kenaikan di angka 32 juta rupiah? Kita balik lagi ke video kamera depannya ya. Nah teman-teman, udah tahu kan estimasi kenaikannya nanti di XL7 ataupun R3 adalah sekitar 32 juta rupiah. Itu harga atau angka yang cukup besar ya untuk kenaikan harga mobilnya. Nah biar teman-teman nggak kena seperti itu, teman-teman harus ambil mobil, berarti ambil kesempatan untuk promo akhir tahun ini. Nah, akhir tahunnya juga jangan mepet-mepet di akhir Desember. Kenapa kalau misalkan kalian mepet di akhir Desember, kalian setiap pemesanan di Desember tapi realisasinya di bulan Januari, realisasi itu dalam artian gini, kalau misalkan kalian beli cash, kalian berarti baru bayar, pembayaran pelunasannya adalah di Januari. Kalau misalkan kalian beli kredit, berarti PO dan pembayaran total DP terjadi di Januari. Nah, ketika kalian pembayaran total DP di Januari, kalian pelunasan di bulan Januari, maka ketentuan PPNBM-nya dan pajak CO2-nya akan ngikut tuh di Januari. Jadi kalaupun kalian nggak mengalami kenaikan harga di 32 juta, kalian bakal kenaikan harga sekitar 27 juta. Event itu unit 2021 ya. Jadi event itu unit 2021, kalian pemesanannya di Desember tapi realisasinya di bulan Januari, otomatis kalian akan mengikuti harga di Januari nantinya. Gitu. Jadi solusi yang terbaik adalah kalian pesan di bulan Desember ini untuk menghindari kembalinya pajak PPNBM, untuk menghindari nempelnya pajak CO2 di unit XL7 dan R3, dan untuk menghindari kenaikan unit tahunan. Apalagi biasanya kalau misalkan awal tahun itu di bulan Januari, diskonnya pasti otomatis lebih kecil dibanding sama di bulan Desember. Jadi udah naik harga, diskonnya turun gitu. Itu sih balik lagi ke opsi kalian ya. Kalau misalkan emang kalian inginnya naik ke 2022, ya itu adalah konsekuensi yang harus kalian tanggung untuk masalah kenaikan harga, turunnya diskon. Cuma mumpung masih ada waktu, kurang lebih sekitar, sekarang saya buat video tanggal 27 November, kurang lebih sekitar 1 bulan 3 hari ya. Kalian manfaatkan situasi itu. Dan jangan pernah berpikir, nanti mepet-mepet akhir tahun diskonnya bakalan nambah nih. Enggak, saya yakinin bahkan nggak bakal nambah untuk masalah diskonnya. Karena kita udah jor-joran di November ini, terutama pada saat kemarin Gaikindo. Dan ini diskonnya udah terbawa dari Gaikindo kemarin, dari jor-jorannya itu. Nah, kalau hukum ekonomi kan bakalan mempengaruhi ketika permintaan banyak, barang sedikit, harga otomatis naik, diskon bakalan turun, nggak mungkin bakalan naik kalau misalkan emang ternyata permintaannya banyak dan barangnya sedikit. Sampai dengan sekarang aja belum ada tanda-tanda barang banyak, karena kayak misalkan pickup juga masih rebutan untuk unitnya, terus si XL7 juga warna-warnanya sudah mulai terbatas gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru
tunggu di akhir Desember untuk ngarepin penambahan diskonnya yang lebih, saya rasa sih nggak bakal kejadian untuk kayak gitu. Malah kalau kalian mepet di Desember, prosesnya nanti lama, proses kreditnya, syarat-syaratnya belum dilengkapi, terus baru keluar persetujuannya di Januari, itu bakal ikut kenaikan harga loh. Kenaikan harga si PPNBM yang kembali dan kenaikan harga CO2 gitu. Ya teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat kenaikan harga yang bakal kalian alamin nanti di bulan Januari, terutama untuk harga XL7 dan harga si R3. Jadi, apa yang kalian tunggu untuk pemesanannya di akhir tahun ini? Kalian tunggu diskon besar? Kayaknya nggak mungkin kalau misalkan udah mepet di Desember nanti ya. Bahkan kalau misalkan yang tadi saya bilang, bahkan kalau misalkan emang ternyata unitnya makin sedikit dan permintaannya makin membludak karena orang banyak yang takut kenaikan harga nanti di Januari yang cukup besar, itu bahkan diskonnya kayaknya bakalan lebih ketat lagi dari pihak manajemennya lagi nanti. Dan leasingnya juga kalau misalkan emang akhir-akhir tahun ya, yang seperti video yang sebelumnya saya bahas, bakalan lebih susah karena mereka juga udah sampai target kan gitu. Saya Dio, saya siap melayani pembelian mobil Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T. Saya tunggu pemesanannya atau Januari nanti naik 32 juta.